البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Amanah dari Az-Zubair kepada anaknya, karena hadis ini bicara masalah dalam bab al-amr bi ada'il amanah, menunaikan amanah. Tayyib, disebutkan dalam pembahasan yang lalu bahwasanya beliau memiliki hutan. Wa kana Zubair qad ishtaral ghabah bi 70 wa 100 alf. Az-Zubair beliau dulu pernah membeli sebidang tanah yang di situ ada hutannya seharga berapa ini? 170.000. Barangkali adalah apa? Adalah dinar atau dirham, wallahu alam, tidak disebutkan di sini. Faba'aha Abdullah bi alfin wa sittimi'ati alf. Kemudian Abdullah, ini anak yang pandai, dia menjual untuk membayar hutang ayahnya itu, menjual dengan apa? 1.600.000. Semula 170.000 dijual jadi 1.600.000. Masya Allah, mubarak. Untung banyak. Ya memang semakin tambah hari memang harga tanah semakin mahal. Summa qam, setelah itu beliau berdiri. Faqala, beliau mengatakan, man kana lahu ala Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah. Barang siapa memiliki hutang terhadap Az-Zubair, yaitu Zubair punya tanggungan hutang terhadap dirinya, hendaknya dia membayar kami dengan hutan ini. Maksudnya mengambil bagian dari saham hutan ini. Fa'atahu Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib datang. Wa kana lahu ala Zubair 400 alf. Dia memiliki piutang dari Az-Zubair. Zubair punya hutang pada beliau 400.000. Faqala li Abdullah, maka beliau berkata, yaitu Abdullah bin Zubair berkata pada Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah ibnu Zubair, in syi'tum taraktuha lakum. Kalau kalian mau, saya akan tinggalkan hutang saya untuk kalian, yaitu saya akan ikhlaskan saja, tidak apa-apa. Ini memang apa? Para sahabat mereka adalah orang-orang dermawan. Abdullah ibnu Ja'far dari kalangan sigharu as-sahabah. Qala Abdullah la, dia mengatakan tidak mau, saya akan tetap membayar. Qal fa in syi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum. Kalau kalian mau, kalian jadikan pembayaran hutang untuk kami itu kalian akhirkan saja. Enggak apa, saya belakangan aja, biar yang lain-lain yang mengambil hutangnya. Ini baik. Tidak bergesa-gesa untuk minta dibayar. Faqala Abdullah la, Abdullah mengatakan tak mau, saya ingin bayar sekarang. Qal faqta'u li qita'ah, maka potongkanlah untuk saya sebidang tanah dari hutan tadi. Sudah, saya akan ambil hutan tadi sebagian. Qala Abdullah laka min hahuna ila hahuna. Abdullah mengatakan, Anda akan memiliki tanah tadi dari sini sampai sini, sekian sampai sekian. Ini tanah Anda. Faba'a Abdullah minha, maka Abdullah menjual potongan dari hutan tadi sebagian. Faqada anhu dainah wa aufa. Beliau membayarkan hutang ayahnya dan aufa, yaitu menunaikan dengan tunai, yaitu lunas. Artinya apa? Tidak ada hutang lagi. Melunasi. Melangsai. Berarti 400.000 sudah hilang, yaitu sudah lepas. Kemudian wa baqiya minha arba'atu ashum wa nisf. Tersisa darinya 4,5 saham, yaitu dibagi menjadi beberapa saham tadinya. Barangkali adalah 5 atau berapa enggak tahu. Abdullah bin Ja'far mengambil setengah barangkali. Fa qadima ala Muawiyah. Kemudian beliau pergi ke Muawiyah. Muawiyah ada di mana? Ada di Syam. Wa indahu Amr bin Utsman, dan di sampingnya ada Amr bin Utsman. Ini anak belum tahu biografi beliau ini. Wal Mundhir bin Zubair,
wa Ibnu Zam'ah. Kalau Ibnu Zam'ah jelas dari kalangan sigharu as-sahabah. Faqala lahu Muawiyah bertanya kepada Az-Zubair, kepada Ibnu Zubair, kam quwimatil ghabah? Berapa hitungan untuk hutan ini? Kalau dihitung-hitung, qal kullu sahmin bimi'ati alf. Setiap sahamnya itu ada 100.000. Seandainya 5 berarti 500.000. Seandainya dia hanya 5. Tayyib, qal kam baqiya minha? Berapa yang masih tersisa darinya? Qal arba'atu ashum wa nis, 4,5. Faqala al-Mundhir bin Zubair qad akhadtu minha sahman bimi'ati alf. Al-Mundhir bin Zubair mengatakan saya telah mengambil satu saham 100.000. Wa qala Amr bin Utsman qad akhadtu minha sahman bimi'ati alf. Saya juga telah mengambil 100.000. Wa qala Abd bin Zam'ah qad akhadtu minha sahman bimi'ati alf. Saya mengambil satu saham 100.000. Jadi tiga saham diambil 300.000. Faqala Muawiyah kam baqiya minha? Berapa yang tersisa? Qal sahmun wa nisf. Barangkali sekitar berapa? 150.000 kalau hitungan awal. Qal qad akhadtu bi 50 wa mi'ati alf. Iya, saya mengambil 150.000. Qal wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi sitti mi'ati alf. Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah. Abdullah bin Ja'far yang membeli pertama. Membeli dengan harga berapa tadi ya? Yaitu berapa di situ? 400.000. Sekarang dijual jadi berapa? 600. Nah, berarti untung 200.000. Pandai. Dan Muawiyah dermawan, orangnya baik sekali, kisahnya banyak. Mau aja bawa sini. Falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i daini, manakala Ibnu Zubair selesai dari membayar hutangnya, hutang ayah, qala Banu Zubair, keluarga Zubair mengatakan, anak-anaknya itu, iqsim bainana mirasana, bagilah di antara kami warisan kami. Qal wallahi la uqsimu bainakum hatta unadiya bil mausim arba'a sinin. Demi Allah saya tidak akan membagi di antara kalian sampai saya berseru di musim haji selama 4 tahun. Ala man kana lahu ala Zubair dainun falyatina wal naqdih. Barang siapa memiliki yaitu piutang pada Az-Zubair, Zubair berhutang pada dia, hendaknya dia mendatangi kami akan membayarnya. Ini bentuk warok, yaitu tidak tergesa-gesa. Untuk apa? Untuk membagi warisan, tetapi apa? Beliau memastikan dulu, barangkali masih ada hutang yang belum terbayarkan. Walaupun tidak wajib, kalau sampai tunggu 4 tahun ini tidak wajib. Tapi ini babil warok. Kenapa? Karena Zubair ini relasinya luas, boleh jadi banyak urusan di tempat-tempat lain juga. Dan urusan dari orang di berbagai wilayah, maka sementara Abdullah bin Zubair tahu tempat perkumpulan muslimin terbesar adalah ketika musim haji. Nah, ini kesempatan untuk mengumumkan itu. Karena nanti masing-masing dari orang kabilah boleh jadi akan cerita kepada kawannya yang lain. Ini adalah kepandaian Abdullah bin Zubair mengumumkan di tempat yang paling banyak orang agar mencapai apa? Mencapai kepastian bahwasanya seluruh hutang ayahnya itu telah tertunaikan. Faja'ala kulla sanah yunadi bil mausim. Maka mulailah ja'ala, ini min af'ali syuru', artinya mulailah setiap tahunnya itu beliau berseru di setiap tahun di musim haji. Falamma madha arba'u sinin, ketika telah berlalu 4 tahun, qasama bainahum, beliau membagi warisan di antara anak-anak Az-Zubair itu, wa dafa'as sulus, dan menyerahkan sepertiga, yaitu apa? Sepertiga sebagai wasiat, sebagaimana yang diwasiatkan oleh ayahnya itu kepada orang yang tidak mendapatkan warisan. Wa kana li Zubair arba'u niswah. Az-Zubair punya 4 istri. Fa asaba kulla imra'atin alfin wa mi'ata alf. Setiap wanita dari istrinya itu mendapatkan 1.200.000. Padahal semula di awal-awal kisahnya menunjukkan apa? Sepertinya tidak mampu kita membayar hutang sebanyak ini, karena hutangnya ada 2.200.000. Ternyata Allah memberkahi menjadi apa? Setiap istrinya bahkan memiliki bagian 1.200.000. 4 istri berarti 4.200.000.
800.000. Belum lagi yang lain-lain, yaitu apa, anak-anak Az-Zubairi yang lain, dan belum lagi untuk pembayaran hutang tadi berapa banyak itu. Berarti apa? Memang Allah memberkahi dari uang yang sedikit, modal yang sedikit dan hutang yang banyak, ternyata melimpah hasilnya tadi. Fajami'u malihi, maka seluruh harta Az-Zubair ketika dihitung setelah itu, yaitu setelah apa? Setelah selesai semuanya, khamsuna alfa alfin, yaitu 50 juta wa mi'ata alf, 200.000. 50 juta 200.000 untuk ukuran waktu itu, dan boleh jadi itu dinar atau dirham, kita tidak tahu. Jelas itu bilangan yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini adalah apa? Dijelaskan oleh para syurah ketika mensyarah hadis ini, termasuk karomatul aulia, dan termasuk apa? Dalil tentang dikabulkannya doa. Ketika seseorang kesulitan dan dia berdoa adalah kepada Maula yang sebenarnya, yaitu Allah Ta'ala, maka betul-betul Allah itu menolong. Betul-betul apa? Justru hasilnya adalah sangat melimpah dan diberkahi, dan masih tersisa banyak sekali. Semula khawatir uangnya, hartanya tidak cukup untuk membayar hutang, bahkan sekarang sisanya lebih. Hutang sudah terbayar semuanya, dan kemudian apa? Masing-masing mendapat warisan besar-besar. Ini adalah keberkahan dari apa? Dari amanah, juga keberkahan dari mentauhidkan Allah di dalam doa, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya hadis ini masuk di beberapa bab di dalam apa itu, di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis. Sekian banyak bab hadis ini masuk di situ karena memang banyak faedah di situ. Baik. Mungkin tentang dirham atau dinar. Iya. Mungkin kita boleh tengok masyarakat waktu itu menulis tanpa menyebut dinar atau dirham. Mungkin dia merujuk kepada dirham ke atau dinar dalam konteks. Allahu a'lam ya. Nggak tahu apakah kebiasaannya. Jelas yang paling mudahnya untuk masyarakat adalah dirham. Dinar itu terlalu tinggi dia. Kalau dia sudah tidak seperti kita di sini kan, kalau kita cakap 100 itu merujuk ke 100 ringgit. Iya, ringgit. Bukan sen. Nilai mata uang waktu itu. Ya, di masyarakat itu istilah itu tak perlu sebut dirham atau dinar, dia sudah tahu. Ya karena dinar mungkin terlalu tinggi. Mungkin dirhamnya. 1 dinar 12 dirham. Oh, masih ada satu. Lupa. Kenapa?